Perkenalkan, nama saya Yuni Novita Pun. Saya dari program studi akuntansi perpajakan semester 5. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk usaha tetap atau BUT. Yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian BUT. BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh wajib pajak luar negeri atau orang asing baik pribadi maupun badan untuk menjalankan suatu usaha atau kegiatan di Indonesia. Perbedaan perusahaan modal asing atau PMA dengan bentuk usaha tetap. Di PMA itu terdapat anak perusahaan atau sistem company dan subsidiary company. Sedangkan di BUT terdapat branch atau cabang. Di PMA itu status wajib pajak dalam negeri didirikan oleh warga negara Republik Indonesia. Sedangkan di BUT status wajib pajak luar negeri tetapi kewajiban perpajakan dipersamakan dengan wajib pajak dalam negeri. Yang ketiga, di PMA itu berlaku tarif pasal 17 ayat 1B Undang-Undang PPH atau 25% dikali perkiraan penghasilan neto, di mana tahun 2020 diturunkan menjadi 22%. Sedangkan di BUT juga dipakai pasal 17 ayat 1B Undang-Undang PPH. Yang keempat, di PMA tidak berlaku branch profit tax, sedangkan di BUT itu berlaku branch profit tax atau sisa pajak jika dibawa ke negara asal, di mana negara asalnya itu Indonesia, maka Indonesia mengenakan pajak lagi. Tarif tax treaty itu berbeda-beda di masing-masing negara, tergantung kesepakatan negara. Dan jika tidak diatur dalam tax treaty, maka berlaku pasal 26 yang tarifnya 20%. Namun akan dibebaskan dari branch profit tax jika laba setelah pajak tersebut diinvestasikan lagi di Indonesia. Selanjutnya itu tipe bentuk usaha tetap. Tipe bentuk usaha tetap ada 4. Yang pertama, tipe fasilitas fisik atau real BUT. BUT tipe fasilitas fisik atau real BUT adalah bentuk usaha tetap yang keberadaannya di Indonesia atau secara fisik berada di Indonesia. Baik itu dari gedung kantor, proyek konstruksi, pertambangan, dan perkebunan. Yang kedua itu tipe aktivitas. Tipe aktivitas ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu proyek konstruksi dan perakitan. Kita buat salah satu contohnya yaitu perusahaan Andi di luar negeri membangun konstruksi di Indonesia, maka perusahaan Andi akan menjadi BUT selama memiliki kantor cabang di Indonesia atau berkedudukan di Indonesia. Akan tetapi, jika perusahaan tidak memiliki kantor cabang yang berkedudukan di Indonesia, maka perusahaan Andi bukan BUT. Yang kedua yaitu proyek dalam hal pemberian jasa. Menurut Undang-Undang Domestik atau Undang-Undang PPH pasal 2 ayat 5 Indonesia yang berisikan yang pertama, selama jasa di Indonesia melebihi 60 hari berarti BUT, sedangkan kurang dari 60 hari bukan BUT. Yang kedua, implikasi perpajakan menurut Undang-Undang Domestik akan dipakai sebagai acuan jika dengan negara mitra belum ada tax treaty atau perjanjian pajak. Implikasi perpajakan menurut Undang-Undang Domestik yaitu menganut standar ganda. Artinya ada tidak ada BUT, berarti Indonesia berhak menggunakan pajak. Kalau BUT, maka berlaku tarif PPH pasal 17 ayat 1B, Undang-Undang PPH. Jika bukan BUT, maka tarifnya itu pasal 26 yang dikenakan tarif 20% dari penghasilan bruto. Yang ketiga, tipe keagenan. BUT keagenan disebut BUT atau bukan BUT, tergantung pada kontrak keagenan. Selama kontrak keagenan bersifat tidak bebas, berarti BUT, sedangkan kontrak keagenan yang bersifat bebas berarti bukan BUT. Kontrak keagenan bersifat bebas artinya dapat bertindak atas diri sendiri, baik itu harga, pemasaran manajemen, produk diatur sendiri. Yang terakhir yaitu tipe perusahaan asuransi. Untuk menentukan BUT atau bukan tergantung pada saat pembayaran premi. Peserta asuransi di Indonesia membayar broker di Indonesia berarti BUT. Tapi pesertanya membayar langsung ke luar negeri berarti itu bukan BUT. Baiklah, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.